Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang model DoD yang dikembangkan oleh Department of Defense, dan sering model ini disebut sebagai model TCP/IP. Nah, suatu arsitektur jaringan yang sampai saat ini masih digunakan. Nah, model TCP/IP ini bisa dikatakan adalah model arsitektur jaringan yang kedua setelah arsitektur OSI. Nah, kita bisa lihat perbandingannya di sini. Yang sebelah kanan ini adalah layer-layer yang terdapat pada arsitektur OSI. Nah, di mana dulu mulai dari physical layer, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Nah, apa fungsi dari setiap layer ini? Nah, itu sudah kita bahas. Nah, yang di sebelah kiri itu menunjukkan layer-layer yang terdapat pada model TCP/IP. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa kalau pada OSI memiliki 7 layer, maka pada model TCP/IP dia hanya memiliki 4 layer. Layer pertama network access, kedua internet, kemudian yang ketiga host to host, dan yang paling atas top levelnya adalah layer proses atau layer application. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa ada semacam proses penggabungan beberapa layer di OSI itu hanya menjadi satu layer di model TCP/IP. Nah, contoh di sini misalkan untuk application presentation session ini semua fungsi dan layanannya dilakukan hanya oleh satu layer proses. Nah, transport pada OSI ini di TCP/IP kita sebut sebagai host to host layer. Nah, kemudian network di sini disebut sebagai internet layer. Kemudian yang paling bawah ini setara dengan data link dan physical layer di OSI. Ini kita sebut di TCP/IP sebagai network access. Nah, ini yang paling dekat fungsinya dengan media transmisi. Ya, kalau kita gunakan kabel, nah berarti dia yang mengaturnya nanti. Berapa pin kabel yang digunakan, kemudian bagaimana untuk physical address-nya ya. Nah, itu udah kita bahas dulu di dua layer yang ada di OSI ini. Nah, di sini kita bisa lihat apa saja protokol-protokol yang terdapat di model arsitektur TCP/IP. Nah, untuk layer proses ini ada namanya protokol telnet. Nah, ini kita gunakan nanti untuk remote host. Jadi ketika kita punya sebuah komputer di Singapura katakan, nah maka kita bisa menggunakannya secara remote dari Pekanbaru. Nah, jadi seolah-olah nanti kita mengoperasikan komputer di Singapura itu seperti kita sedang berada di Singapura. Nah, ini telnet. Kemudian ada FTP, File Transfer Protocol. Ini untuk keperluan transfer file atau data. Nah, kalau Anda sering transfer file ke suatu server hosting, nah maka Anda akan sering menggunakan protokol ini. Bagaimana file yang ada di komputer Anda bisa Anda kirim ke server
yang ada misalkan di Singapura, di Amerika dan sebagainya. Kemudian ada protokol DHCP, Dynamic Host Control Protocol ya. Nah, ini kita gunakan untuk membuat sebuah server yang secara dinamis bisa memberikan IP address kepada host-host yang ada di suatu network. Nah, kalau biasanya kita mengalamati host di dalam jaringan itu dengan statis, kita berikan IP address untuk setiap host, berapa IP-nya, kemudian subnet masknya berapa, kalau ada gateway-nya berapa. Nah, itu kita set biasanya satu-satu. Nah, tetapi ada cara yang paling mudah di mana kita tidak perlu mengalamati satu-satu, tetapi ketika komputer masuk ke jaringan, maka server di SCP ini akan secara otomatis memberikan IP untuk host tersebut. Nah, jadi seorang administrator jaringan itu tidak perlu repot-repot untuk memberikan berapa IP subnet mask untuk suatu host. Nah, kemudian ada protokol SMTP. Nah, ini bukan sekolah menengah tingkat pertama ya. Ini Simple Mail Transfer Protocol. Nah, ini untuk surat elektronik. Nah, kemudian ada DNS. Nah, ini untuk penamaan domain di dalam jaringan. Nah, jadi misalkan kita mengenal google.com, yahoo.com, undri.ac.id. Nah, ini adalah nama-nama domain ini. Nah, sebenarnya komputer itu dikenali dari IP-nya, alamat IP-nya. Nah, cuman kalau kita mengingat alamat IP, misalkan kita mau akses Google nih, kita mau searching. Nah, untuk mengakses google.com mestinya kita tuliskan alamat IP-nya. Nah, berapa? Misalkan 200.201.202.203. Enter. Nah, nanti dia keluar. Nah, tetapi kan itu sulit. Untuk mengingat IP itu kan perlu memori ekstra kita. Nah, maka yang paling mudah adalah dengan memberikan nama domain. Maka muncullah google.com, yahoo.com, undri.ac.id dan sebagainya. Nah, ini kita menggunakan protokol DNS. Nah, kemudian ada protokol SNMP. Nah, ini untuk manajemen network, Simple Network Management Protocol. Nah, nanti bisa di searching di Google, ini penjelasan detailnya seperti apa. Bagaimana kita bisa melihat traffic misalkan di suatu network terkait dengan manajemen lah. Nah, itu ada diatur oleh protokol SNMP. Nah, kemudian pada layer host to host, di sini ada dua protokol yang bisa digunakan. Ini kan sama dengan protokol yang terdapat pada transport layer pada model OSI kan. Nah, ada protokol TCP/IP untuk connection oriented. Kemudian ada protokol UDP, User Datagram Protocol. Ini untuk connectionless oriented. Nah, silakan lihat nanti penjelasan yang ada di video tentang transport protokol. Nah, kemudian untuk layer yang ketiga dari atas ini, nah ini ada internet layer. Nah, di sini ada beberapa protokol, ada namanya ICMP, Internet Control Message Protocol. Nah, ini salah satu contoh protokolnya adalah adanya fasilitas echo, di mana kita misalkan bisa untuk mengecek apakah koneksi dari satu host ke host yang lain sudah ada atau belum. Misalkan kita pakai komen atau perintah ping
10.11.12.13 misalkan, enter. Nah, maka oleh protokol ICMP dia akan berikan echo nanti. Kalau ada koneksi, maka dia akan kirimkan reply bla 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 bla. Nah, ini contoh penggunaan protokol ICMP. Nah, kemudian ada protokol ARP, Address Resolution Protocol. Nah, ini akan memetakan apa namanya tuh, dari satu IP address yang dikenal ke atau menjadi berapa nilai MAC address yang terkait. Nah, jadi dia memetakan dari IP yang diketahui menjadi berapa alamat fisik dari suatu host. Nah, itu ARP. Nah, kemudian ada kebalikannya, Reverse Address Resolution Protocol. Kalau ARP, dia petakan dari IP address ke MAC address. Kali ini sebaliknya, dari MAC address suatu host menjadi IP-nya berapa. Nah, jadi kalau diketahui MAC address suatu host itu, misalkan 00, A0, nah itu kan dalam bentuk hexadesimal tuh MAC address itu. Nah, ini IP-nya berapa? Nah, ini pemetaan ini diatur oleh protokol RARP, Reverse Address Resolution Protocol. Nah, kemudian satu protokol penting yang terdapat di sini itu yang kita sebut IP. Nah, ini singkatan dari Internet Protocol. Nah, dengan adanya protokol IP ini, maka kita bisa mengenal yang namanya IP address. Nah, jadi pengaturan IP address itu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Nah, ini dilakukan oleh protokol IP yang ada di layer internet. Kemudian layer yang paling bawah, network access. Nah, di sini ada beberapa protokol yang berfungsi. Yang pertama yang kita sebut protokol Ethernet. Nah, dengan adanya protokol Ethernet ini kita bisa berbagi media transmisi itu untuk dipakai secara bersama-sama. Nah, di sini ada beberapa istilah, ada Ethernet, Fast Ethernet. Nah, sekarang itu kan ada Gigabit Ethernet. Kalau Ethernet ini adalah bentuk awal yang hanya mendukung 10 megabit per second. Ini sudah 100 Mbps. Nah, kalau Gigabit Ethernet dia sudah mendukung gigabit per second. Nah, kemudian ada protokol token ring. Nah, ini digunakan oleh topologi ring. Nah, yang menentukan atau mengatur bagaimana suatu host di topologi ring itu bisa berkirim data tanpa ada tabrakan. Ingat bahwa kalau ada dua host atau lebih yang mengirimkan data pada waktu bersamaan, maka akan terjadi yang namanya tabrakan data atau data collision. Nah, ketika data bertabrakan, maka data tersebut broken istilahnya. Nah, sehingga tidak bisa digunakan. Jadi dalam pengiriman data, baik di topologi bus, topologi ring, atau topologi star sekalipun, nah ini kan yang dihindari adalah bagaimana dua host atau lebih itu tidak secara bersamaan mengirimkan data dalam suatu waktu. Karena kalau dia tabrakan itu tadi akan terjadi data collision. Nah, sehingga harus diulang lagi nanti pengirimannya.
Nah, kemudian yang terakhir ada namanya FDDI. Nah, ini yang melibatkan nanti penggunaan fiber optik. Nah, jadi bagaimana di dalam suatu jaringan itu kita bisa membuat suatu network menggunakan FO, ada primary-nya, kemudian ada secondary-nya. Ketika kabel FO yang primer terjadi masalah, maka dia bisa ditangani oleh FO yang kedua. Demikian beberapa hal terkait dengan model arsitektur TCP/IP. Nah, terima kasih atas atensinya. Kita ketemu di materi berikutnya.